Di hadapan saya ada mesin TV sub dan juga ada gacun. Dan gacun ini untuk tegangan atau televisi 21 in, tidak bisa diterapkan untuk 29 in. Jadi bisanya 21 sampai 14 in. Sebelum gacun diterapkan, temukan dulu titik positif pada elko 450 volt yang menuju ke bagian trafo switching. Dari trafo switching masih ke sebelah kiri atau kanan melalui lilitan di dalamnya ke titik sini. Dari trafo switching ini, bagian positif akan masuk ke sini untuk semua jenis power supply. Sama saja, jadi perhatikanlah untuk titik positif ini atau jalur ini. Untuk IC STR ataupun PET atau TR regulator akan ada kaki yang terhubung ke sini setelah melewati trafo switching dan terhubung dengan positif elko. Jadi untuk jalur positif tadi yang terhubung ke sini, di sini adalah untuk penempatan kabel merah dari gacun. Jadi kabel merah ini bisa ditempelkan di titik tadi yang saya sebutkan. Perlu diingat untuk posisi atau penempatan keluaran dari trafo switching tidak selalu sama posisinya. Jadi teman-teman harus menggunakan apometer untuk mencari jalurnya. Kalau mesin TV sub seperti ini, di sini ada resistor 120K. Maka resistor ini diukur nggak boleh putus. Jadi bila mengalami keputusan harus diganti. Dan juga titik ujung dari resistor ini diukur ke ground. Kalau memang ada terhubung singkat ke ground, maka periksa jalur dari resistor ini. Selanjutnya untuk penempatan kabel hitam. Kabel hitam ini boleh ditempelkan langsung di bagian negatif elko di sini ataupun di sini atau di mana saja, yang penting di bagian negatif. Setelah kabel terpasang, untuk sementara tegangannya diturunkan dulu. Untuk trimpot ini diminimumkan, yang penting masih dapat keluar tegangan. Lalu untuk pin yang ke playback ini dilepas, jangan sampai terhubung ke playback. Lakukan penyetelan tegangan dengan memutar trimpot ini ke kanan untuk membesarkan tegangan sedikit demi sedikit sambil mengukur jalur tadi, jalur yang terhubung ke playback ini. Bisa disetel terus trimpotnya sambil melakukan pengukuran ke sini sampai tercapai tegangan yang dibutuhkan, tegangan yang sesuai dengan playback. Bila sudah tercapai tegangan di sini, maka untuk tegangan lainnya seperti tegangan 14 volt, 12 volt ataupun tegangan yang lainnya akan tercapai juga. Bila tegangan utama B+ sudah tercapai, tapi untuk sebagian tegangan lain ada yang belum tercapai, itu bisa dipastikan bahwa di jalur tegangan yang saya sebutkan tadi ada masalah. Perlu diperhatikan juga, bila setelah melakukan pergantian gacun, maka untuk elko besar ini juga harus dilakukan pergantian. Walaupun elko ini diukur masih bagus, tapi sebaiknya dilakukan pergantian saja. Apalagi kalau televisinya sudah berumur cukup lama, semisal setahun atau sudah 2 tahun, maka sebaiknya elko ini langsung diganti saja. Kerusakan yang terjadi pada elko ini akibatnya bisa seperti ini. Pada bagian tampilan layar, walau televisi sudah hidup, ada percikan-percikan atau kilatan. Dan untuk yang keduanya adalah tegangan tinggi bagian B+, tapi untuk televisi tidak mau setar. Itu juga bisa disebabkan karena elko ini yang bermasalah. Terus umur gacun juga tidak akan lama terpakainya bila elko ini tidak dilakukan pergantian. Sedangkan untuk kabel biru mau diabaikan silahkan, mau dipakai juga silahkan. Karena kabel biru ini hanya untuk mengontrol tegangan yang ada di televisi. Bila kabel biru mau diterapkan, maka harus diterapkan pada bagian FC atau photocoupler seperti ini. Jadi di sebelah sini adalah untuk penerapan kabel biru, dan untuk kaki yang sebelah sana adalah untuk yang ke ground nantinya. Dan untuk photocoupler ini harus dalam keadaan dilepas sebelah, yang ke sebelah sininya dilepas. Dan kalau saya tidak selalu
melepas atau menggunakan kabel biru karena untuk menyetel tegangan ada di bagian gacunnya. Untuk gacun ini bisa diterapkan pada berbagai macam PSU, bisa PSU TV LED ataupun TV tabung atau PSU untuk speaker aktif, karena saya sudah banyak mencobanya. Dan untuk keawetan tentu saja awet karena gacun ini diperuntukkan regulator yang bermasalah.